Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia punya, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. الأذان يختلف إذا كان أذان الفجر قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل والشرب، أما إذا كان أذان المؤذن على طلوع الفجر إنه لا يجوز الأكل والشرب إذا شرع بالأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, maghfirahnya, hidayahnya kepada kita, memberikan kelancaran rezeki serta kesehatan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Kita dengar di awal ya, Ustadz Wahabi Dr. Khalid Basalamah LCMA menjelaskan terhadap jamaahnya bahwa ketika sahur, ini kan hampir puasa ya, hampir puasa, khawatirnya fatwa sesat Khalid Basalamah ini diikuti oleh orang-orang, oleh jamaahnya ya. Khalid Basalamah menjelaskan, Pak Doktor, takut marah karena dipanggil doktor. Pak Doktor Khalid Basalamah, maksudnya jamaahnya takut marah. Pak Doktor Khalid Basalamah menjelaskan bahwa ketika kita hendak sahur misalnya, masih ada obat, masih ada air, ada sisa snack, makanan, kemudian terdengar suara adzan, maka habiskanlah itu. Tidak usah dibuang, habiskan minum tetap sampai berhentinya adzan, sampai selesainya adzan. Enak ini, fatwa ini enak kalau diikuti ya. Jadi ketika kita makan, masih ada sisa itu sepiring, masih makan, kemudian adzan, habiskan dulu makanan itu sampai adzan itu selesai, baru kita berhenti makan. Jadi walaupun adzan, tetap minum obat, minum air, misalnya masih ada sisa jus, misalnya masih ada sisa nasi, itu habiskan dulu sampai selesainya terdengar suara adzan itu berhenti. Ini fatwa sesat yang telah menyalahi jumhur ulama dari Khalid Basalamah ini. Padahal ulama-ulamanya sendiri, ulama-ulama Saudi sendiri itu mengatakan jika sudah terdengar adzan, ya sudah berhenti. Karena itu awal permulaan kita untuk berpuasa. Kan minal fajri. Permulaan puasa itu dari fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Dimulai, bukan dimulai dari setelahnya adzan, Pak Khalid Basalamah. Gimana Anda ini? Berdasarkan hadis itu lagi. Dan bahkan banyak teman-teman Anda yang menyalahkan itu ya, menyalahkan, arti yang tidak setuju, tidak sependapat dengan pendapat Anda, bahkan ulama Saudi. Baik, mari kita sekarang bongkar kesalahan Ustadz Khalid Basalamah dalam fatwanya ini dengan fatwa ulama mereka sendiri. Ini fatwanya. Yang pertama, mari kita kupas fatwanya Imam Ibnu Baz. Ini ulama Saudi, ulama kebanggaan orang-orang Wahabi di Indonesia. Seharusnya Dr. Khalid Basalamah itu kan katanya jebolan Madinah ya, doktor Madinah itu harusnya memahami fatwa-fatwa ulama mereka sendiri. Ada pertanyaan terhadap Ibnu Baz, hukmu istimrori so'im fil akli asna'a adzanil fajri. Hukum seorang yang berpuasa melanjutkan makan di tengah-tengah adzan fajar. Ketika adzan fajar dia masih melanjutkan makan. Bagaimana hukumnya? Ini pertanyaannya ya. Bisa dibaca, ini pertanyaannya. Kalau ingin suaranya bisa dilihat di linknya, ada suara fatwa Imam Ibnu Baz itu. Nah, bagaimana jawaban beliau? من أكل بعد
طلوع الفجر عليه أن يعيد، عليه يقضي مع التوبة. أما من أكل ويؤذن أو في مكان يشك فيه في طلوع الفجر ما اتضح له الفجر فلا حرج عليه، لكن إذا كان أذن المؤذن يشك الأذان يوجب الانتفاع عن تناول الطعام والشراب. لكن لو أكل شيء من الطعام أو شرب شيئا من الماء وهو يؤذن ولا يعلم طلوع الفجر فإنه لا حرج، لأن المؤذنين يؤذنون على التقويم، على ظن الصبح وليس على يقين الصبح. فإذا شرب شيئا عند الأذان أو أكل شيئا عند الأذان فإنه لا يضر إن شاء الله، إلا إذا كان في مكان يعلم طلوع الفجر فإنه يمسك، أو في مكان يعلم أن المؤذن إنما يؤذن بعد طلوع الفجر فإنه يمسك إذا سمع الأذان. أما الأذان المعروف الآن اللي على التقويم هذا لا حرج فيه، أن يتناول ما في يده من طعام أو شراب وقت الأذان. Inti atau kesimpulan dari penjelasan Ibnu Bas barusan, maka ketika seseorang itu mendengar suara adzan dan dia tahu bahwa adzan yang dilakukan oleh muadzin itu biasa dilakukan ketika sudah masuknya waktu subuh, terbitnya fajar, maka ini wajib imsak. Wajib orang itu untuk menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa. Jika dia masih makan, maka dia wajib mengulang puasanya, wajib mengqadha puasanya, dan wajib untuk bertaubat karena batal. Nah, kecuali dia berada di tempat atau dia tidak tahu di tempat itu apakah adzan muadzin itu adzan sebelum subuh atau setelahnya subuh. Sebagaimana di daerah Arab Saudi itu kan adzan itu kan 2 kali. Tapi kalau di Indonesia ini kan adzan rata-rata mayoritas 1 kali. Ketika sudah waktu subuh maka adzan. Artinya adzan yang ada di Indonesia ini dilakukan setelah terbitnya fajar. Ketika demikian sudah fajar, jelas fajar, maka tidak boleh makan, minum dan sesuatu hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya kita beralih ke fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid. Beliau mengutip pernyataannya Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya, jika kita mendengarkan adzan kita tidak usah berhenti sebagaimana fatwanya Khalid Basalamah itu kan. Kita mendengar adzan, kita dalam keadaan makan, maka kita habiskan dulu makanan sampai selesainya adzan. Fa ajaba al-adzan li sholatil fajri imma ayyakuna ba'da tulu'il fajri aw qablahu. Sama dengan yang Ibnu Bas, cuman bahasanya agak ringkas. Adzan fajar itu ada kalanya setelah masuk fajar atau sebelumnya. Fa in kana ba'da tulu'il fajri, apabila adzan itu setelah tulu'il fajri, adzannya muadzin itu biasanya sudah ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, fa innahu yajibu 'alal insan ayyumsika bi mujarradi sama'in nida. Ketika adzan di daerah itu biasanya sudah setelah fajar, artinya itu pertanda masuk waktu subuh adzan di daerah itu, maka otomatis dia yajibu 'alal insan ayyumsika bi mujarradi sama'in nida. Wajib baginya sudah imsak, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa ketika sudah mendengar adzan. Lianan Nabi, silakan baca sendiri itu ya. Fa idza kunta ta'lamu, apabila kamu tahu anna hadzal muadzina, bahwa orang yang adzan itu la yu'adzinu illa idza tala'al fajru, kecuali setelah terbitnya fajar baru adzan. Fa amsik, maka kamu harus segera menahan diri dari segala yang membatalkan bi mujarradi adzanihi. Dengan mendengar adzan ya sudah berhenti makan. Kalau di daerah itu adzan itu pertanda masuknya waktu sholat subuh, kecuali adzan di daerah itu sudah biasa 2 kali. 2 kali misalnya adzan sebelum waktu subuh, maka tidak apa-apa, lanjut makan, demikian ya. Nah, jelaskan dari fatwa ulama Wahabi sendiri,
jelas bahwa fatwanya Khalid Basalamah itu fatwa ngawur, fatwa yang telah menyalahi ijma ulama. Silahkan datangkan Pak Khalid atau jamaah Wahabiyah, datangkan ulama dari mazhab yang 4. Siapa yang mengatakan sebagaimana pendapatnya Khalid Basalamah? Artinya kalau sudah terdengar sudah terdengar adzan, kita boleh masih enak-enakan minum, menghabiskan sisa makan sahur itu boleh masih. Siapa yang berpendapat seperti itu? Kecuali Khalid Basalamah, kecuali Dr. Khalid Basalamah. Ini bukan main-main, ini masalah ibadah, ini masalah ibadah. Karena kalau fatwanya Khalid Basalamah kita ikuti, maka batal puasa kita. Karena Al-Quran sudah menjelaskan, ini kan menyalahi Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan sudah dari mana? Di permulaan dari fajar itu, dari fajar sodik itu permulaannya. Jadi khaitul abyad itu, apa yang dimaksud khaitul abyad? Iya, fajar sodik. Jadi ketika adzan subuh sudah selesai, tidak boleh minum, tidak boleh makan, semua yang dilarang yang membatalkan puasa sudah harus ditinggalkan ketika sudah masuk waktu subuh, bukan sampai selesainya adzan Pak Khalid Basalamah. Ya, silakan kalau mau ikut fatwanya Khalid Basalamah, terserah. Khalid Basalamah sendiri yang akan menanggungnya ini. Demikian ya teman-teman, apa yang bisa saya sampaikan. Karena ini sudah hampir puasa, jangan diikuti fatwa ngawur, fatwa sesat, fatwa apa lagi itu dari Khalid Basalamah, dari Pak Dr. Khalid Basalamah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan Ramadan sebentar lagi, bisa melaksanakan, diberi kekuatan hingga akhir. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.